Ya, jadi apa sih kelebihan dari Core i3 4130 ini? Kelebihannya sih kalau menurut gua ya ini menjadi pilihan tepat buat kalian bagi kalian yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Gonam Tech. Pada kesempatan kali ini kita bakalan ngopi dulu lagi, ngomongin kompi jadul di mana kita membicarakan komponen-komponen jadul yang mana masih bisa kita andalkan di 2020 ini atau mungkin beberapa tahun ke depan. Pada kesempatan kali ini kita bakalan ngopi dulu tentang Intel generasi keempat Haswell, karena emang udah banyak yang request dan gue juga udah janjikan dari kemarin-kemarin itu setelah gue selesai ngebahas ngopi dulu Intel generasi pertama, gue bakal bahas Haswell Intel generasi keempat. Ya, kayaknya ini bakal kalian denger setiap gue ngomong tentang Intel generasi keempat ini. Haswell ini masih oke di 2020, cuma dia tuh masih DDR3 dan overpriced. Ya, di sini kita bakalan bahas ngopi dulu tentang Core i3 4130 Intel generasi ketiga dari Haswell. Ya, sekilas saja kalau si Intel Core i3 4130 ini masih 2 core dan 4 thread. Dia juga masih 22 nanometer. Dan punya base frekuensi itu 3,4 GHz dan gak ada boost frekuensinya. TDP-nya terhitung rendah, cuma 54 watt. Dan juga support memori sampai dengan 32 GB dan DDR3 1600 MHz atau DDRL 1600 MHz. Kalian bisa cek videonya kalian bisa cek di deskripsi nanti apa perbedaan DDR3 dan DDR3L. Ya, dia udah support sampai dual channel RAM dan ya bisa dijalankan tanpa menggunakan VGA card dengan Intel HD Graphics 4400. Ya, itu dia sekilas tentang spesifikasi dari Core i3 4130 ini. Berapa sih harga pasaran Core i3 4130 ini? Kalau kita lihat ke Tokopedia ya pukul rata aja lah. Mau itu Bukalapak atau Tokopedia atau Shopee, intinya sama aja menurut gue. Di sini kita bisa mendapatkan range harga mulai dari 400.000, bahkan di sini 390.000 ya, buletin aja 400. Mungkin ini 390.000 tanpa fan. Cuma kalau kalian emang pengen sudah include fan biasanya 400 ribuan. Dan ya segituan lah harganya. Kalian juga bisa mendapatkan bundle sepaket, isinya udah sama motherboard sama RAM, atau mungkin kalian sudah bisa membeli PC satu set ya dengan harga 1,5-an atau mungkin 1 jutaan sekian. Sudah tinggal nyala. Tapi di sini kalian bisa mendapatkan prosesornya aja ya. Di sini ada di Entercom itu kisaran 409.000 rupiah. Ya, itu juga bakal berubah harganya. Cuma untuk saat ini harganya 409.000 rupiah. Dan menurut gua harga segini agak sulit bilangnya. Ya, kalau kalian punya motherboard LG A1150 dan emang nggak punya prosesor, kayaknya mengambil i3 4130 ini adalah pilihan yang tepat untuk saat ini. Itu dia harganya ya sekitar 400 ribuan ya, ambil aja 400 ribu lah. Harganya udah, spesifikasi juga udah. Bagaimana dengan performa dari i3 4130 ini? Mama fuaidamas, chadubi dashimas, tu hadamas. Hai. Sanhatra halu shashwali shalamas. Mas hahadamas shuta narimas. Tar Iwamamas Chamsha Dakar Numashwantar Pura Shitaugash.
Get in there! Sit tight! I'll handle the plastic! Don't blow yourself up! Listen up! What's he doing? In the back! Come on! Listen here! We didn't do shit to you! All set! Phone it in! I'm making the call! Alright, you can do this? Show me the money! Slow and steady, T. Slow and steady. That's the score! There's enough here for us all to enjoy. Depends on how you look at it. We're done here, let's go! Coming out, B! Give it up! I got him! I saw your face, I'll remember you. Get 1,000 things every day. How about you make sure this is one of them? I've seen his eye! Great! Fuck! You didn't have to do that! Let's get going! There'll be time for grieving later! Yeah, you got that right. Come on! I'm setting the charges. They're on a timer, so brace yourselves. Oh, fuck, you hear that? Sirens! Fuck the cops! T, hit the shutter switch! Officer, you need help? Stay back, sir. I got this. Hey! Wait now!
Ya, Intel Core i3 4130. Kalau melihat dari performanya sih, gua nggak sedikit kecewa dan nggak kaget juga karena emang dengan harganya segitu 400 ribuan itu ya memang segitu yang kalian dapatkan. Dan sekali lagi gua mau ngomong kalau walaupun ini 2 core dan 4 thread, ini masih lebih bagus daripada core 2 kuat pastinya, karena core 2 kuat itu udah ketinggalan banget generasinya dan performanya. Dan menurut gua mengambil Core i3 4130 ini adalah ya mungkin kalian butuh pertimbangan lagi karena pertama ini tuh masih 2 core 4 thread dan si clocknya juga nggak begitu gede, cuma 3,4 GHz. Tapi TDP-nya hemat ya bagi kalian yang emang khawatir sama TDP-nya ini oke. Ya, jadi apa sih kelebihan dari Core i3 4130 ini? Kelebihannya sih kalau menurut gua ya ini menjadi pilihan tepat buat kalian bagi kalian yang emang terlanjur punya LGA 1150 dan ya daripada dibuang atau dijual karena harganya juga terlalu mahal dan mungkin susah lakunya, ya ini menjadi jalan buat kalian untuk menjadikan motherboard kalian itu berguna lagi. Kalau ngomong kekurangannya sih, gua mau bilang ya ini kurang aja gitu di 2020, walaupun gua bilang sebelumnya itu kalau emang LGA 1150 itu masih oke di 2020, cuma kurang aja karena saat disandingkan dengan RX 570 aja, ya nanti di deskripsi atau di komentar gua tulis linknya. Itu dia kena sedikit bottleneck, dan dengan GTX 1060 juga kena bottleneck yang 6 GB. Jujur aja gitu, kalau si prosesor ini tuh kurang untuk bermain game. Ya, walaupun tetap playable, tetap itu. Apalagi kalau kalian mainnya di 720p. Apakah Core i3 4130 ini masih layak di 2020 sampai dengan 2021? Bisa ya, bisa enggak. Itu tergantung dari kegunaan kalian. Apakah kalian penggunaannya itu berat, atau mungkin kalian emang penggunaannya kasual, atau kalian emang nggak bener-bener mikirin FPS, yang penting playable. Itu kan tergantung dari kalian. Jadi Core i3 4130 ini penggunaannya untuk apa? Kalau untuk kantor ya itu udah pasti banget ya, karena emang kebanyakan yang dijual di marketplace apapun itu kegunaannya biasanya dijualnya per paket, satu PC satu set, dan itu biasanya untuk kantor. Jadi kalau untuk kantor ya masih oke banget. Untuk game, untuk bermain game kayaknya gue mau bilang kalian bisa playable bermain di 1080p. Cuma kalau kalian itu pengen nyari FPS yang tinggi, ya kalian mau nggak mau harus turunin si presetnya, harus turunin resolusinya ke 720p atau mungkin 900p. Tapi juga kalian sebenarnya bisa mendapatkan FPS yang tinggi mungkin dengan menurunkan preset ke rata kiri, tapi tetap di 1080p. Selanjutnya, apakah Core i3 4130 ini oke buat render dan video edit? Depend ya, tergantung kalian itu editannya kayak gimana. Kalau editannya itu berat, banyak efek ya, enggak ya, gue jujur mau bilang enggak, karena emang ini itu penggunaannya dari pertama dibuatnya aja ini tuh buat kantor dan buat pekerjaan ringan, bukan buat sesuatu yang berat seperti ini. Jadi gue kurang bisa rekomendasikan Core i3 4130 ini untuk kepentingan render dan video edit. Tapi tetap bisa, ingat itu, tetap bisa. Cuma kalian harus sabar. Ya, lumayan hitung-hitung hemat duit dan belajar kesabaran juga dari Core i3 4130 ini masih oke. Terus kapan sih kita harus beli Core i3 4130 ini? Ya kayak gue sebutkan tadi, yang udah gue bilang, kalau kalian itu punya motherboard LGA 1150 dan pengen ini motherboard jalan, atau mungkin kalian pengen menjalanin motherboardnya terus kasih adik kalian atau apa, ini mungkin jadi pilihan buat kalian. Tapi kalau kalian berharap berekspektasi ingin mendapatkan sesuatu yang tinggi dan bernilai kayak FPS tinggi apa segala macam, kayaknya itu bukan
alasan yang tepat untuk membeli Core i3 4130 ini. Intinya kalau kalian pengen beli prosesor ini ya turunkan ekspektasi kalian. Dan jangan beli Core i3 4130 ini jika ya kalau kalian itu mana ya kalau jangan beli itu. Ya intinya jangan beli prosesor ini kalau ekspektasi kalian itu kegedean sama Intel Core i3 4130 ini. Itu aja. Terus kalau kalian itu terlanjur punya atau emang sebelumnya udah punya Core i3 4130 ini, apa VGA card yang paling direkomendasikan untuk berjalan dengan prosesor ini, Intel Core i3 4130? Sebenarnya sih gue bilang gue nggak terlalu peduli sama bottleneck kalau itu bottleneck cuma tipis ya. Cuma kan kayak mubazir aja gitu, walaupun bottleneck tipis itu kan kayak menurut gue sesuatu hal yang kalian bayar tapi nggak kalian dapatkan. Jadi hak kalian tuh kayak sedikit terpotong gitu. Sebenarnya gue cuma bisa rekomendasiin kalau untuk VGA Nvidia kalian mentoknya di GTX 1060 GB atau mungkin GTX 1050 Ti. Kalau RX itu mungkin RX 470. Ke atasnya itu kalian bakal kena bottleneck, tapi itu depend ke kalian sendiri. Kalian emang pengen ya bodo amat bottleneck atau mungkin kedepannya pengen upgrade CPU-nya, itu terserah kalian. Cuma bagi gue ya mentoknya di situ. Di bawah dari RX 470 atau mungkin GTX 1060 GB atau mungkin GTX 1050 Ti, it's okay kalian mau ngambil GTX 750 Ti, 660, 950, it's okay karena itu nggak bakal terjadi bottleneck sama CPU-nya. Ya, itu dia pembahasan kita tentang Intel Core i3 4130. Jujur, gue ini kayak gimana ya sama Haswell ini. Terlalu mahal ya, kemahalan, bahkan nggak terjangkau walaupun ini masih DDR3. Oke, itu dia pembahasan kita tentang Intel Core i3 4130. Kalau kalian rasa video ini bermanfaat, bolehlah kalian share video ini ke teman-teman kalian, biar teman-teman kalian juga tahu apakah Core i3 4130 ini masih oke di 2020 atau 2021 atau mungkin beberapa tahun ke depan atau tidak. Like video ini kalau kalian suka dengan videonya, jangan dislike kalau kalian tidak suka. Terima kasih sudah menonton Kunam Tech and always see you next time. Wassalam.